Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa pundi Pak niki Pak? Gasang. Desa Gasang, Kecamatan Tulaan, Pacitan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Pertama, saya sampaikan kalimatus syukri, yaitu kalimat rasa syukur saya dan terima kasih kita semuanya kepada seluruh panitia, sedanten panitia yang ikut berpartisipasi di dalam kelancaran acara niki, acara kebaikan ini, yang mudah-mudahan semua dari pihak takmir masjid, kemudian aparat desa, RT, RW, kemudian seluruh panitia kajian, kemudian juga dari Yayasan Sedekah Amanah, mudah-mudahan termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Pak, Rasulullah SAW mendika melalui hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan, inna minan nasi mafatihun lil khairi wa maghaliqun lisyarr. Bahasanya di antara manusia, sebagian manusia, kata Rasulullah, ono utawa ada orang yang menjadi wasilah pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Itu golongan pertama, kata Rasulullah. Ada jenis manusia yang kedua. Hingga menikah apa Pak? Wa inna minan nasi mafatihun lisyarr wa maghaliqun lil khair. Ada manusia jenis yang kedua, pembuka pintu keburukan tetapi penutup pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah ngendikan apa Pak? Fatuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi ala yadaihi. Beruntunglah siapa saja di antara umatku, kata Rasulullah SAW, yang dia berjalan di muka bumi, statusnya, profesinya menjadi pembuka pintu kebaikan orang lain. Maka celakalah, kata Rasulullah, wa wailun liman ja'ala mafatihan lisyarr ala yadaihi. Celakalah golongan manusia yang kedua, hidup di muka bumi seumur-umur menjadi pembuka pintu keburukan untuk orang lain. Nek tak tanya Pak, kita ini pengen menjadi golongan manusia yang mana Pak? Pengen dados golongan menungsa sing pundi? Sing pertama apa sing kedua? Yang baik, yaitu membuka pintu kebaikan gowong liya. Dah, maka Pak, cita-citakan
kita memposisikan diri menjadi golongan tadi, membuka pintu, memberikan wasilah, memberikan jalan, membuka pintu kebaikan untuk orang lain. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah yakum jami'an, ada pepatah, wonten pepatah bahasa Yunani kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang. Napa Pak Bu? Tak kenal maka tak sayang. Maka habis ini ketika sudah kenal, saya minta semuanya harus saling menyayangi. Menyayangi saya menyayangi Bapak Ibu. Namun sebelumnya nyun ngapunten wau, ketika di jalan saya bicara sama Mas panitia tadi yang jemput saya, niki pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Ternyata tadi requestnya bahasa Jawa. Ngeten Pak Bu. Saya ini apa Pak? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa Pak? Campur mawon nggih Pak Bu? Walaupun saya ini hidup di tanah Jawa, sambil perkenalan, saya lama hidup di tanah Sunda Pak Bu. Saya berasal dari negeri seberang. Rumah saya niku tebih Pak. Saya hidup di, bisa dikatakan ya, Amerikanya, Brazilnya Indonesia, dari hutan Amazonnya Indonesia. Mana Amazon Indonesia nih Pak? Wonogiri. Kelahiran asli Wonogiri. Amazon itu kan hutan toh Pak, gung liwang liwung kan ngoten toh. Wonogiri niku artine wono napa? Alas. Giri artine gunung. Wes alas plus gunung lah. Makanya saya pengen ning hutan Amazon, silahkan datang ke tempat saya, Batu Warno gitu. Nah niku pengen ketemu hutan. Nah ternyata ketika saya tadi berjalan ke sini lah kok podo. Lah iki ra beda karo ning omah. Walaupun saya asli kelahiran Wonogiri, tapi nyun ngapunten bukan berarti apa-apa. Saya lama hidup di tanah Pasundan. Saya kembali ke Sukoharjo ini baru kisaran 3 tahun, berjalan 4 tahun. Jadi nek kon ngomong bahasa Sunda insya Allah masih bisa. Atau dari kecil saya alhamdulillah hidup di pesantren, jadi biasa juga bahasa Arab sidik-sidik yo iso. Ning nyun ngapunten mungkin seandainya basa Jawane kasar. Mboten napa-napa to, Pak? Yes. Biasanya wong Jawa Timur gaweane pisuan, gitu. Jawa Timur daerah mriko. Insyaallah mriki mboten. Bapak-bapak dan ibu-ibu azan ya Allah wa yakum jami'an. Terlebih hari ini bertepatan ngepasi insyaallah baksos. Baksosnya kok ya baksos perkara yang menjadi fitnah hari ini. Perkara apa Pak Bu? Lengo. Ini perkara lengo itu perkara fitnah napa mboten sehari ini Pak? Perkara fitnah. Kenapa disebut fitnah? Ya banyaknya ujian karena lengo Pak. Hari ini lengo regane munda. Neng manusia kebanyakan diantara kita ngeluh dilok lengo regane munda. Padahal ada yang mengatakan Indonesia ini negeri sawit, penghasil sawit terbesar, punya pabrik minyak goreng, tetapi malah regone munda. Tapi tidak mengapa Pak, bagi orang yang beriman, wong sing gadah iman, ini semuanya berjalan karena takdir Allah. Nah ini mau saya bahas insya Allah. Maka pas pembahasan kita malam ini, pembahasan ing dalu punika inggih menika tentang tadi request, yaitu membahas tentang salah satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semuanya, dan insya Allah doa ini sering kita lafadzkan. Doa punika sering kita istilahnya berikan kepada anak-anak kita, utawa atau doa ini sering diajarkan di TPA di sekolah-sekolah Islam. Napa doa ini pun Pak? Raditu billahi robban wa bil islami
dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Pak Bu, hadis ini enten sejarahipun, enten asbabul wurud. Asbabul wurud imun apa? Inggih menika sebab kenapa hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Kita sedaya lak kenal to Pak kali Rasulullah Pak. Kenal apa mboten Pak Bu? Pak, kula badhe tanggep. Kenal dereng Pak kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dereng Pak? Lho kok? Nah, alhamdulillah jawab ini tepat Pak. Nek sampean jawab kenal tak takoni meneh, kenalane ning endi? Sampean kok wani-wani ngomong kenal kalih Rasulullah, kenalane ning endi? Kenalan kalian nama beliau, sejarah beliau, lan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah Pak suatu hari ngendika kalih salah satu sahabat, inggih menika Abbas ibnu Abdul Muthalib. Sinten Pak sahabatipun? Abbas bin Abdul Muthalib. Ayo to Pak diwangi to Pak. Nek mantuk tok engko sesuai ngantuk. Sahabat itu pun sinten Pak mau? Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika Pak, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan." Lihat Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika, "Dzaqa ta'mul iman." Siapa saja bahkan semuanya akan merasakan manisnya iman. Istilah kowe kabeh wahai umatku arep ngrasakne piye enake legine iman. Kapan iku? Ketika seseorang mengatakan, mengikrarkan man radiya billahi robba. Seseorang akan mendapatkan manisnya iman ketika dia berikrar raditu billahi robba, aku ridho nek Allah menjadi Robku, wabil islami dinan, aku ridho nek agama Islam dadi agamaku, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, aku ridho nek Nabi Muhammad kuwi dadi nabiku lan aku mengakui nek Muhammad kuwi utusane Allah. Lihat Pak, 3 poin, 3 kondisi seseorang akan mendapatkan manisnya iman nek dhek iso njangkepi 3 masalah niki. Karena apa Pak? Banyak di antara orang yang mengaku agamanya Islam bertahun-tahun, bisa dikatakan sholat wis 40 tahun contohnya, nyun ngapunten Pak, sing yuswane paling sepuh piyambak sinten mriki? Nah, enten di antara kita mungkin 60 tahun yuswane, 70 tahun, tetapi terkadang Pak 70 tahun sholat, 70 tahun ya poso, bahkan bisa berulang-ulang umroh, haji, sedekah, tetapi dia ketika beramal amalan tersebut belum pernah mendapatkan manisnya iman. Itu kan rugi banget Pak, kerugian di atas kerugian. Beramal soleh tapi tidak pernah mendapatkan dampak manisnya amal soleh tersebut. Nah, maka siapa saja yang pengen mendapatkan manisnya hasil amal soleh dia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendika, raditu billahi robba, wabil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Tadi Pak, kita suruh menghafalkan hadis ini, mengikrarkan, memahami maknanya Pak. Ampun sekedar kalimat ini sekedar ucapan belaka tok, diucapne bendino terus, tetapi isine maknane kandungane ora pernah ngerti, ora pernah dikerjakne. Nah ini kan bahaya banget Pak ngeten iki. Nah seumur-umur ketika dia tidak memahami kalimat niki, nggak memahami kalimat niki, nggak ngerjakne isine, nggak ngerti faedai,
bisa dipastikan iso dipastekne dia tidak pernah mendapatkan manisnya iman walaupun dia sholat bertahun-tahun. Nah, kita contoh sedikit sahabat Pak. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu niku kan sahabat sing paling cedak kalih Kanjeng Nabi. Nggih menika sinten Pak sahabatipun? Abu Bakar. Sing menemani Rasul, ngancani Rasul hijrah, ngancani Rasul perang, ngancani Rasul dakwah. Nggih menika Abu Bakar. Lihat Pak, Abu Bakar menerima Islam, mendapatkan Islam namun pinten tahun? Dikatakan di dalam riwayat namun 10 tahun hingga 11 tahun. Tapi Abu Bakar dikatakan manusia paling mulia setelah Rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengecap, memberikan firman di dalam surah An-Nisa, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Lihat Pak, Abu Bakar digandeng nih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi menungso sing paling apik nomor loro setelah Rasul. Padahal Islamnya Pak namung 10 tahun 11 tahun. Melu poso tarawehan gur 11 tahun. Lah awake dhewe ki tarawehan pun pinten tahun, Pak? Wah, enten sing 20 tahun, 30 tahun gitu kan. Tapi Abu Bakar cukup waktu singkat dia mendapatkan surga. Rasulullah SAW ngendika 10 sahabat sing dijamin surga, salah satunya nggih menika nomor 1 sing disebut nih Rasul sinten? Abu Bakar. Kedua Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya. Ada 10 orang. Nah, menunjukkan apa Pak? Mereka benar-benar mengetahui, mereka benar-benar ngerti, paham tentang kalimat raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Yo. Nah, paham nggih Pak nggih? Berarti PR kita, tugas kita sedaya nggih menika napa? Memahami kalimat niki plus ngerti faedahe plus mengko ngamal. Oke. Wes. Kita uncai bareng-bareng nih, raditu billahi robba. Lihat Pak, yang pertama, poin sepindah. Kalimat raditu billahi robba. Rasulullah mengatakan, sing pengen entuk manise iman, katakanlah, ketahuilah, amalkanlah kalimat makna raditu billahi robba. Apa artinya raditu billahi robba, Pak? Raditu inggih menika ridho. Maksudipun ridho niku napa? Cukup, merasa cukup. Tidak perlu sing liyane, wis ora perlu liyane. Apa iku? Allahu robba. Allah adalah Tuhan saya. Sesembahan yang berhak disembah, yang saya akui, sing aku akui inggih menika sinten, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka napa? Kita tidak perlu lagi sesembahan selain Allah. Ora perlu meneh. Akui, pahami, imani bahwasanya sesembahan yang berhak disembah oleh kita inggih menika sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlu Tuhan selain Allah. Enggak perlu. Walaupun Tuhan-Tuhan di muka bumi ini kata enten sing sakniki niku napa Pak? Negara-negara sana, negara-negara yang tidak beragama Islam, enten sing menuhankan sinten? Matahari. Enten sing menuhankan sinten? Patung. Enten sing menuhankan sinten meleh Pak? Menungso. Bahkan di negeri sebelah, negeri India, Tuhanipun apa mriko Pak? Sapi. Sampean purun Pak nyembah sapi Pak? Naudzubillah. Ana sing tuane sapi. Di aliran di India niku, aliran keagamane kathah Pak. Niku sing terkenal sapi. Di antara pecahan-pecahan agama mereka, ada yang mereka nyembah nyun ngapunten, monyet. Ada yang mereka menyembah nopo? Nyun ngapunten meleh, tikus. Jadi binatang-binatang niku wau, tikus, ketek dan sebagainya,
enten mriko dikeramatne, Pak. Ora oleh didemok, nek ngerti kuwi kudu disembah. Nah, purun Pak, tentunya kita tidak mau. Sebagai orang yang berakal, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak mau. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan sing berhak disembah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa ikum jami'an, apa artine roba niku, Pak? Para ulama berbicara arti roba itu tidak keluar dari 4 poin. Sekawan artine roba. Kan tadi Rasulullah ngendika raditu billahi roba. Apa artine roba niku? Nah niki nyun ngapunten Pak, niki diemut-emut sedanten nggih. Artine roba iki apa to yo gitu. Bendina aku ke ngomong kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Bendina maca kuwi, ning kadang awake dhewe ora ngerti apa sih artine roba iki apa. Nah, itu loh. Para ulama ngendika artinipun roba nggih menika sing sepindah. Arti roba adalah al-malik, pemilik raja. Niku sing sepindah. Napa Pak artine roba sepindah wau? Pemilik. Maksudipun apa Pak? Bahwasanya kita sedanten niki penduduk langit, penduduk bumi, makhluk sedanten niki inggih menika milike sinten? Milikipun Allah Subhanahu wa taala. Jadikan prinsip Pak niki Pak, dados niki sebuah prinsip. Sehingga kita Pak, napa Pak? Ketika kita mendapati perkara-perkara yang tidak mengenakan yang dihadapkan di depan kita, contohipun apa? Sederek kita meninggal, contohipun, utawi bapak kita meninggal, kita paham bahwasanya makhluk di dunia ini milikipun sinten? Allah. Jadi kita tenang. Oh, kita ini yang menciptakan Allah, kita ini miliknya Allah, sehingga kalau pemiliknya meminta, ya kita ridho. Ngoten ya Pak. Makanya tadi kalimatnya raditu billahi robban. Raditu billahi robban. Itu makna sing sepindah. Makna robban nggih menika napa? Pemilik. Makna roba yang kedua inggih menika al-khaliq, pencipta. Sehingga kalau kita mengetahui, kita sedanten nyadari bahasanya kita ini ciptaannya Allah, langit dan bumi niki ciptaannya Allah, kita di situ bakal menyadari nek Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Dan kita tidak boleh menyembah makhluk. Allah lah sesembahan yang berhak satu-satunya disembah. Nah itu al-khaliq. Makna ketiga dari roba inggih menika al-mudabbir. Napa mudabbir niku Pak? Mudabbir inggih menika artinipun pengatur. Allah sing ngatur sedanten sedaya urusan kita sedanten, sedaya urusan langit dan bumi sing ngatur inggih menika sinten Pak? Allah Subhanahu wa taala. Nek kita itu menyadari, kita sedanten menyadari Allah itu maha pengatur. Bentuk aturan apapun yang Allah Subhanahu wa taala atur kepada makhluknya, ya kita langsung paham, kita tugasnya cuma sami'na wa ata'na. Allah ngasih aturan kepada kita Pak. Contohnya pun apa? Allah memberikan peraturan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wahai manusa sedaya, sira kabeh tegakno salat. Ini aturan Allah Pak. Aturan Allah memerintahkan manusia untuk salat. Ya tugasnya manusia sing diatur ya kudu taat.
Berarti sapa wae sing menentang aturan Allah, berarti dia termasuk hamba-hamba sing digolongne penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngatur nek bulan Ramadan kuwi ya bagi wong muslim lan muslimat sedanten aturanipun Allah napa Pak? Poso. Maka kita tugase sebagai makhluk sing diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas ini pun apa? Nggih sami'na wa ata'na. Tugas kita yang melaksanakan aturan Allah. Wong kita ini yang ngatur Allah. Nah, jangan sampai kita itu membangkang aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur segala urusan kita, Pak. Dari bangun tidur hingga tidur lagi Allah mengaturnya. Maka wajib bagi kita untuk taat. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat An-Nur, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul." Katakanlah wahai menungso, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah lan taatlah kepada Rasul. Ikrar kita niku napa, Pak? Namun sami'na wa ata'na. Baik, itu makna ketiga daripada roba. Makna yang keempat, kata para ulama, makna roba inggih menika ar-razik al-kafi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha memberi rizki dan maha memberikan kecukupan. Allah maha pemberi rizki dan maha pemberi kecukupan. Nah, pahami Pak, niki pahami Pak. Ketika kita sudah mengetahui makna roba adalah Allah pemberi rizki, Allah sing ngekei rizki, sing ngekei kecukupan. Tugas kita napa Pak? Nek kita awake dhewe areng njaluk rizki, ngeluh masalah rizki, ya kudu kalih sinten Pak? Kalih Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sakniki niku Pak, minyak goreng larang. Prinsip kita niku seharusnya pripun Pak? Ketahuilah Pak, ketika kita menghadapi harga-harga mahal, contohnya mbiyen Pak, pertama BBM, terus napa mulai Pak? Sakniki wis lengo goreng. Kemudian mungkin napa mulai? Nah, gorengan saiki wis mulai munggah. Dele wis munggah, beras dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman Pak, orang yang Islam tidak akan pusing Pak memikirkan segala ini. Ya pusing-pusing wajar. Ning orang dadak ngeluh, orang dadak murka kalian takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah salah satu nama Allah inggih menika Ar-Razzaq. Nama Allah itu pemberi rizki dan eling Pak. Allah ngekai rizki, kebutuhan, mencukupi kebutuhan menungso, tidak terbatas, tidak terikat. Mbah kuwi rego-rego kuwi larang, mbah kuwi rego-rego iku medhun murah, tetep Allah itu bakalan ngasih rizki. Yakin niku Pak? Yakin nih Pak? Allah bakalan ngasih rizki, mbah kuwi regane munggah, mbah kuwi regane medhun. Mbah kuwi regane larang, mbah regane kuwi murah. Allah tetap ngasih rizki Pak. Sehingga ketika kita mendapati harga-harga sekarang mahal, kita tidak murka terhadap takdir Allah. Karena kita sudah berikrar di antara rukun iman adalah menapa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman adalah mengimani terhadap segala bentuk takdir Allah, baik takdirnya itu bentuknya baik atau takdirnya bentuknya buruk menurut kita. Nah, ngoten Pak. Jadi Islam itu Pak mengatur segalanya. Baik kondisi susah, kondisi mudah, ada aturannya, ada solusinya wonten ing agama Islam. Maka ridhoi Pak, cukupkan diri kita, akui, amalkan, ambil faidah dari kalimat raditu billahi rabba. Cukupkan Allah sebagai tadi pemilik, Allah sebagai sinten Pak Wau?
pengatur, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki kepada kita. Sehingga kalau kita mengetahui Allah itu pemberi rizki, Razik, Allah itu salah satu nama Allah adalah Razak, maka kita tidak berharap sedikit pun mencari rizki kepada makhluk. Terlebih nyun ngapunten golek pesugihan. Ini kan perkara sing dilarang di dalam Islam. Orang yang mencari pesugihan, mencari rizki yang haram, terlebih nyun ngapunten Pak, korupsi dan sebagainya, berarti dia itu tidak yakin kepada Allah. Makanya orang yang tadi melanggar mencari rizki dengan cara-cara yang haram, hidupnya nggak pernah tenang Pak. Lihat saya ini, wong korupsi bendino diuyak sinten KPK, nggih toh? Anggere ndelok TV si fulan ditangkap, pejabat ini ditangkap, nggak pernah tenang hidupnya Pak. Kenapa? Tidak pernah menyandarkan segala bentuk rizki kepada Allah. Sehingga ketika kurangnya iman, takut kelaparan, takut nanti anaknya randuwe duit, keturunannya randuwe perbekalan, akhirnya apa? Nyolong duitnya rakyat. Enten mriki Pak? Alhamdulillah mboten enten. Nah, itu Pak, Razak. Kemudian yang poin sing nomor kalih inggih menika raditu bil islami dinan. Inggih menika kita ridho terhadap agama Islam sebagai petunjuk agama kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an. Kula pesen kalih kula piyambak lan kalian bapak-bapak ibu sedanten. Imut-imut firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jaga anak keturunan kita sedanten Pak. Allah Subhanahu wa taala ngendika, barang siapa sapa wae sing golek agama selain Islam, dudu Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, mengko ning akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi Pak. Hati-hati Pak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Innad dina indallahil Islam." Agama sing diridhoi oleh Allah inggih menika Islam. Dan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, agamanya sama, inggih menika napa? Islam. Sakniki napa Pak artinipun Islam Pak? Nyun ngapunten. Niki agamanya Islam sedanten toh? Wes niki agamanya Islam. Kalau tanglet artinipun Islam niku napa Pak? Ya dibantu. Artinipun Islam apa Pak? Artinipun Islam inggih menika al-istislam. Artinipun Islam macam-macam. Yang pertama selamat, yang kedua adalah berserah diri. Berserah diri kalian sinten? Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah. Berserah diri kalian petunjuk Allah. Contohnya apa petunjuk Allah? Allah memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Lihat Pak, jin, manusia, setan, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Termasuk jin, setan diperintahkan oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Nah, kata jin enak banget. Jin ada yang Islam ada, setan ada yang jin, ada yang Islam ada. Napa? Jin ngendika wa anna minal muslimuna wa minal duna dzalik wa minal qasitun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat jin ketika mengkisahkan tentang dunia jin, ngendika jin ngomong wa anna minal muslimun, dan di antara golongan kita ada yang agamanya Islam. Nah, berserah diri kalian petunjuk Islam. Ketika Islam mengatur apapun itu, maka kita wajib berserah diri Pak. Itu makna Islam.
al-istislamu lillahi bitauhid. Inggih menika berserah diri kalian Allah plus negakne tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kalian Allah dengan ketaatan. Wajtinabu ma'anis syirki, dan meninggalkan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu makna Islam, Pak. Islam niku napa mau? Berserah diri. Ngakui berserah diri nek sesembahan sing berak disembah nggih menika sinten? Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwasanya petunjuk yang diridhoi Allah agama iki nggih menika napa? Islam. Wis jadikan prinsip di dalam hidup kita. Nek ora Islam ora. Ngono Pak. Agamaku nek ra Islam ora. Pokoknya nek ra aturan Islam ora. Kemudian tadi Pak, itu makna Islam. Poin yang ketiga, inggih menika napa Pak wau? Raditu bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Awake dhewe kudu ridho Pak, cukup merasa mencukupkan diri, tidak butuh dengan yang lain. Mencukupi apa? Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan utusan Allah. Awake dhewe wajib mengetahui makna kalimat niki, Pak. Apa sih artine, konsekuensi dari nabiyan wa rasulan? Aku ridho nek Nabi Muhammad kuwi utusan Allah. Apa artine? Para ulama mengatakan artine nggih menika onten sekawan. Onten sekawan arti raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Arti dari raditu bi Muhammadin nabiyan wa rasulan nggih menika sekawan perkawis. Sepindah nggih menika ta'atuhu fima amar. Inggih menika mentaati segala bentuk perintah Rasul Nabi Muhammad. Apapun itu perintah Nabi Muhammad, baik terpaksa atau tidak, wajib taat, Pak. Dari perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar. Permisalan, Pak, contoh. Niki nyun ngapunten mengko diamalne bareng-bareng. Iki wis dikandani lho. Kedap, bismillah. Rasulullah ngendika, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bishimal." Napa Pak niku artine? Rasulullah ngendika, nek kowe ke arek nganggo sendal, kata Rasulullah, mulailah. Nek kowe arek nganggo sendal, mulailah kaki kanan. Nek nyopot, mulailah dengan kaki kiri. Lihat Pak, permasalahan sendal wonten ing agama Islam diatur, Pak. Contoh melih masalah sendal, Rasulullah ngendika, la tun'il ahadukum binaklin wahidatin. Janganlah engkau menggunakan sendal utawa sepatu cuma satu bagian saja tok. No, anak-anak niki mirengke, ora oleh nganggo sendal utawa sepatu gur siji tok, tengen tok, ora oleh di dalam Islam. Nah saniki kan kathah to Pak, sok gaya bal-balan. Gen garase atoh, sendalnya siji. Nah ini nggak boleh di dalam Islam. Pakai sendal nggak boleh, kaki satu. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kalian masjid, ucapkanlah napa Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nek keluar masjid, ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka napa? Abwaba min fadlik. Lihat Pak, Rasulullah ngendika, tangi turu. Doanipun apa tangi turu, Pak? Ya ora ngerti tangi turu doanipun apa? Alhamdulillahilladzi
afani. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lihat Pak, Islam menyamakan kedudukan. Walaupun kowe ke turune nganggo spring bed, turune nganggo karpet, dongane padha. Ora peduli kowe ke turumu nganggo karpet, ora peduli turumu nganggo spring bed, dongane sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah SAW memerintahkan ketika makan. Contohnya ketika makan, Rasulullah ngendika kali Abdullah bin Abbas, ya gulam, kul samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah, ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dengan apa yang ada paling dekat dengan dirimu. Sing paling cedhak pangananmu apa kuwi jikuken. Rasane ngadoh, wah, dijikuk dhisik dhewe sing ngadoh. Mentang-mentang pupu pitik ning kono, enggak boleh. Sing paling cedhak ya apa kuwi? Mbok kuwi sambel ya pangan. Nah, ini masalah makan Pak, diatur. Sampai-sampai permasalahan hujan, kalau masalah sendal saja diatur, berarti semua permasalahan sirkulasi kehidupan kita yang diatur kali Rasul Pak. Ketika pakai baju, Rasulullah ngendika apa? Ucapkan bismillah. Ketika membuka baju, ucapkan bismillah. Napa mulai Pak? Nah, sedanten perkawis sampai masalah masuk WC saja itu diatur oleh Rasulullah. Pak, bab mlebu WC diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajibnya kita adalah ta'atuhu fi ma'amar. Nggih menika mentaati segala bentuk perintah Rasul. Yang kedua, makna raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Nggih nomor kali nggih menika wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala bentuk larangan Rasul lan perkara sing dibenci Rasul. Contohnya apa perkara sing dibenci Pak? Rasulullah membenci orang sing bar mangan pete mlebu masjid, bar mangan sambel mlebu masjid. Rasulullah membenci. Enten Pak? Nah, ketika kita disuruh masuk masjid, suruh pakai wangi-wangian. Ora oleh bar mangan pete mlebu masjid. Terus meleh, napa meleh sing dibenci? Kathah sing dilarang oleh Rasul, kathah. Contohnya apa Pak? Contohnya Pak? Nah, memakan dengan berdiri. Contohnya, mangan, ngombe, ngadeg. Dilarang kali Rasul Pak. Rasulullah ngendika, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah engkau minum makan dengan berdiri. Lihat Pak, sing gaweane ning sawah, muacul saking ngelake gitu Pak, langsung jikok kuetel goblok diarep ning ketel. Dilarang Pak Rasulullah. Linggih duduk, ini sunnah. Rasulullah ndika la tasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan kau makan minum sambil berdiri. Tidak boleh juga makan minum dengan tangan kiri. Karena Rasulullah ngendika fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Karena syaiton makan minum dengan tangan kiri. Nah, sapa wae sing makan minum menggunakan tangan kiri, maka dia mengikuti langkah-langkah syaiton. Hati-hati Pak. Terlebih nyun ngapunten, jangan menjadikan televisi sebagai tontonan jadi ini tontonan. Pak, sampean cek ten TV Pak, iklan-iklan minuman, minumnya ngagem tangan apa Pak? Tangan kiri. Kenapa? Karena TV itu ya banyak di situ tontonan-tontonan yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Contoh meleh nopo? Laki-laki harus dikhitan, maka ini harus wajib ikuti Pak. Segala bentuk apapun itu. Cara memakai baju diatur oleh Rasulullah. Cara memakai kerudung diatur oleh Rasulullah. Cara muamalah nyun ngapunten ngasih bab nyuguh tamu
diatur oleh Rasulullah, Pak. Rasulullah ngendika, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Sapa sing beriman kepada Allah dan yaumil akhir, nek ana tamu suguhen. Rasulullah juga ngendika bagaimana hukumnya mengganggu tetangga, berisik, nyetel tip gede-gede, ngasih tetanggane terganggu. Rasulullah ngendika apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqa. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat ngendika, tanglet sinten wae Kanjeng Nabi sing ora beriman? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, sing tetanggane merasa terganggu karena keberisikannya. Lihat, Pak, Islam niku menjaga persatuan, Pak, menjaga maslahat. Nek padu karo tangga berarti itu bukan dari ajaran Islam. Membikin resah tangga berarti bukan ajaran Islam, Pak. Nah niki tolong digatek nih permasalahan niki, Pak. Islam itu artinya selamat, orang lain selamat dari gangguan kita. Gaweane gibah karo tangga, ngrasani tanggane, nggak boleh. Wala yaktab ahadukum ba'dukum ba'da. Allah Subhanahu wa taala ngendika, janganlah engkau ngrasani tanggamu. Nah niki ibu-ibu sambil petan ngrasani tanggane. Yo, kowe ngerti ra? Lek tinah wingi bar tuku kompor anyar dirasani. Lah piye bene kayak duwite hasil nguntit wae. Nah, dadi nguntit meneh. Permasalahan dadi panjang. Iki dosa, enggak boleh. Ngrasani tanggane enggak boleh. Di dalam Islam itu dilarang. Haram hukumnya itu. Nek petan ya petan wae. Lah terus petane sat meneng, ya meneng, rong jam meneng. Ya mboten to Bu, ya ngendika sing sae-sae mawon. Rasulullah ngendika, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Sapa sing beriman kalian Allah dan yaumil akhir, maka katakan yang baik atau diam. Nek ra iso ngomong sing apik, meneng. Kanjeng Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah ngendika, penyebab banyaknya dosa manusia itu karena lisan. Lisan itu enggak istilah lidah niki tidak bertulang, tapi dosanya kadang akeh, Pak. Misuh sithik dosa, ngrasani tanggane sithik dosa, nyinyiri tanggane sithik dosa. Nah, hati-hati Pak niki, Pak. Nah, itu makna yang kedua dari raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang ketiga, inggih menika tasdiquhu fi ma akhbar, yaitu membenarkan setiap khobar dari Rasul. Rasulullah SAW mengkabarkan perkara apapun itu, mala ainun ra'at wala udunun samiat wala qatar min qalbil bashar. Walaupun perkaranya tidak pernah engkau lihat, perkaranya tidak pernah engkau dapati, perkaranya belum pernah engkau pikirkan, nek Rasulullah ngabarke perkara sesuatu, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Contohnya apa, Pak? Hari kiamat. Rasulullah ngendika, hari kiamat nanti matahari akan terbit dari barat. Kadang ono sing mikir, kok ora masuk akal yo? Bukan masuk akal tidak, benarkan dulu. Nah, Rasulullah ngendika, biyen Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku pripun, Pak? Perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha ujung langit. Maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj, masalah Isra Mi'raj benarkan, walaupun itu nggak masuk akal. Masa yo iya to sewengi saka Mekah ning Palestina ning dhuwur langit. Kan saka Mekah ning Palestina butuh perjalanan sebulan, kok iki iso sewengi? Nah, nggak perlu bertanya-tanya. Rasulullah mengabarkan nanti manusia, contohnya apa, Pak? Rasulullah ngendika, man sa'alan nasa takatsuran, barang siapa yang suka ngemis-ngemis kepada manusia, kata Rasulullah, maka Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi dia tidak berdaging, tengkorak tok. Wes dilok wae, Pak, sesuk tanggane sing tangi saka kuburan bentuke tengkorak. Oh, berarti ki sok ngemis, kan ngoten niku. Sok njaluk-njaluk. Nah, ini imani, walaupun dia nanti hidup dan dibangunkan oleh Allah dalam kondisi tidak berdaging, ya imani, itu khobar dari Rasul.
Nanti di yaumul kiamah, menjelang hari kiamat, Rasulullah mengabarkan Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan turun. Benarkan, itu kabar dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan di surga perkaranya seperti ini, di neraka perkaranya seperti ini. Benarkan, walaupun perkara tersebut belum kita jumpai, belum kita rasakan. Baik, itu poin yang ketiga. Perkawis yang ketiga, makna saking raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Perkara yang keempat, perkara yang paling penting nggih menika wa an la yu'badallaha illa bima syara'. Tidak boleh kita itu beribadah kepada Allah kecuali atas dasar tuntunan contoh saking Kanjeng Nabi. Beribadah kepada Allah tidak boleh kecuali sesuai contoh tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sholat hingga mengkafani jenazah, Pak, semuanya harus ikut Rasul. Dari wong lahir, ketika kita mendapati lahiran anak kita sampai matinya harus sesuai tuntunan Rasul beribadah nih, Pak. Contohnya sholat, Rasulullah ngendika apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka lihat sholatnya Rasul dari takbir hingga salam, Pak. Rasulullah pernah mengancam, ada hadis keras napa, Pak? Rasulullah ngendika wa innar rajula la yusallina sittina aman wa lam tuqbalu lahum sholah. Ada seseorang yang sholatnya 60 tahun tapi satu sholat saja tidak diterima oleh Allah. Penyebabnya apa? Rubbahu wa yatimur ruku' wa la yatimur sujud wa yatimus sujud wa la yatimur ruku'. Dia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud, menyempurnakan sujud tidak menyempurnakan ruku', alias rukun sholat tidak pernah dipenuhi. Satu rukun sholat tidak dipenuhi, tidak disempurnakan, batal sholatipun. Ruku' era bener, batal. Sujudnya enggak bener, batal. Atau rokaatnya ditambah, batal. Aku kena sholat subuh kok ini ra mantep Ustaz nek rong rakaat iki. Malah ning ngantuk, aku pengen papat. Enggak boleh, Pak niku, Pak. Ini beribadah tidak sesuai dengan contoh Rasul. Wudu harus sesuai contoh Rasul. Berapa, Pak, Rasulullah membasuh tangan, kaki berapa kali? 3. Jangan mentang-mentang kurang mantep. Aku nek telu kayak ini ra mantep Ustaz. Penginku songo, gen akeh pahalane. Enggak boleh, Pak. Zakat fitrah, berapa zakat fitrah, Pak, di sini, Pak? Nek beras pinten, nek beras mriki? 2,5. Opo zakat 2,5? Aku kira mantep nek 2,5. Berasku akeh. Sakarung wae 2 ton sisan. Maka hukumnya apa? Enggak boleh, walaupun itu banyak berlebihan, karena banyaknya nominal tidak menentukan kebenaran. Nah, ini lho, Pak. Maka ikuti tuntunan Rasul ketika beribadah, dari sholat, dari puasa. Contohnya puasa nih, paling rame puasa nggih. Wis tak kethoki saka awal. Masalah buka poso. Iki rame iki. Buka poso. Macane donga buka poso napa, Pak? Hah? Sik. Bapak-bapak mriki biasane napa, Pak? Pun bertahun-tahun niki. Donganipun ketika menjelang buka poso napa, Pak? Lah aja ora maca donga langsung capluk ngono wae. Napa, Pak? Allahumma lakasum tuh. Kemudian apa boleh? Wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Kemudian apa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Pak, Bu, nyun ngapunten sangat niki, nyun ngapunten. Perkara iki walaupun pedes ning kudu tak sampai nih. Nyun ngapunten. Pak, nyun ngapunten. Doa ini doa yang salah. Enggak tepat. Kenapa, Pak? Hadis yang meriwayatkan ini hadisnya dhaif. Nah, sesuk dirubah. Ustaz piye to iki? Ya ora piye-piye, emang seperti itu ajaran nih. Terus yang paling tepat doa ketika menjelang buka puasa napa, Pak? Doa sing paling pas, sing sahih, sing hadise sahih. Napa? Dahabat doma'u juga salah. Dahabat doma'u itu salah.
Sing bener napa? Bismillah. Itu loh Pak. Bismillah baru nek wis bar mangan utawa ngombe baru membaca doa napa? Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Itu yang pas. Nah, lha ora apa lho Ustaz? Ya kon marahi. Kon marahi sapa? Ya gurune ning kene sinten? Nah, niku. Doane napa wau? Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Diwaos kapan? Bar mangan utawa bar ngombe. Ketika menjelang buka, ketika mau makan atau minum, membaca apa? Bismillah. Terus melih petunjuk Nabi, petunjuk Rasulullah. Ketika buka puasa kuwi apa sing dipangan, Pak? Sing dimakan pertama kali napa? Sing masuk mulut. Napa, Pak? Awas nek ngasih ngomong tahu susur. Tak seneni. Napa Pak? Sunaipun kurma. Berapa butir? 3. Rande kurma apa Zat? Wedang putih. Ora nek meneh ya teh karmu lah bar kowe sekarmu wis. Lah saiki lho Pak awake dhewe dihadapkan wis kadang wis masjid pihak masjid buka puasa nyediani kurma dibunteli telu-telu. Ning kono ya ana gorengan, ana tahu, ana bakwan. Kurmane ya diguwang sing dijekok apane? Kurmas. Iki panitiane sesuk dirubah iki ngene. Kurma sik kon mangan kabeh. Karena itu sunah Pak, sunahipun ngoten. Kata Rasulullah, apabila menjelang buka, makanlah makan yang manis minat tamer dari kurma. Nek renek banyu putih, renek meneh ya wis tahu susur karo lombok, rapopo kuwi. Sing penting nggo batalne poso. Nah, sunahe kurma, Pak. Intine sunahe kurma. Jangan lupa niku, jangan lupa. Nah, niki sampun telas nih, Mas. Wedalipun. Sampun apa dereng? Lho, ya bengok-bengok ayo kesel, Pak. Saya istirahat dhisik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah yakum jami'an, itulah kalau kita pengen mendapatkan manisnya iman. Apa sih dampak ketika kita itu mendapatkan manisnya iman, Pak? Dampakipun apa? Akibatipun apa? Nek awake dhewe wis ngrasakne legine manise iman, kita itu ibadah itu ketagihan dan ibadah itu sebagai kebutuhan. Pak, ibadah jangan dijadikan beban, Pak, mesakne, Pak. Kebanyakan dari kita ngibadah iki gur dadekne beban. Akhirnya napa? Aras-arasen ketemu adzan ngelu. Iki mau dhuwur to, alah lah adzan meneh. Akhirnya seperti itu, Pak, tidak menjadikan ibadah itu kebutuhan, justru menjadi beban. Lagi macul ning alas sore-sore adzan asar. Yo. Kayak muadzin kurang ngerti wong macul kok piye. Muadzin diseneni. Dirasani. Seharusnya kan wong sudah mendapatkan manisnya iman, ibadah kan sebagai kebutuhan seneng. Alhamdulillah adzan. Lah saiki kan beda to, Pak. Macul tanggung ki lho, adzan ya mene. Piye to kae? Nah, akhirnya napa? Muadzin jadi ghibah. Ngoten Pak mriki, Pak. Mboten. Alhamdulillah mriki mboten enten, Pak. Enten ning tiange sampun pindah mriko. Ning balik mriki melih. Oh, mboten mlebet. Alhamdulillah. Kandhani Pak nek mlebet, Pak. Sesuk, Pak. Nah, niki lho, Pak. Ketika orang itu sudah mendapatkan manisnya iman, dia akan merasakan ibadah itu kebutuhan. Bukan ibadah itu sebuah beban. Nek wong ibadah ki didadekne beban, saya yakin sholat subuh tangi subuh abot. Bapak-bapak digugah ibu, Pak subuh. Apa Bu? Imbuh meneh. Wes. Enten Bu sing ngoten niku, Bu. Slentik mawon, Bu.
Nah, niku lho Pak Bu. Sehingga apa? Males Pak, pengen ibadah males, maca Quran males, ibadah males, sholat males. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan manisnya iman. Sehingga datang ke masjid seperti ini pun males. Kuwi renek minyak goreng aku ra teko iki mau. Minyak goreng. Serasa dibagi sing duwe pikiran ngoten niku. Iki mau renek minyak goreng ra teko aku mah. Enten sing ngoten niku? Lho ngaku lho malan yo, halah yo. Ini kok yo ngaku lho. Leres Pak, orang ngaku dosa. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ada pembagian kupon minyak goreng. Pak, kula causi ngertos nek gen rizki kita itu bertambah napa Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Nek rizkimu pengen ditambah oleh Allah, wajib bagi kamu itu syukur kepada Allah. Bersyukur Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rizki yang kita dapatkan malam ini menjadi pembuka rizki-rizki selanjutnya. Allahumma amin. Wah, nek masalah rizki gede banget suaranya. Jawab salam mau lirih. Minyak goreng. Makanya saya katakan tadi minyak goreng ini fitnah hari ini. Nek kon amin masalah minyak goreng ini seru. Niki sudah 1 jam kula pun ngendika, monggo bapak-bapak ibu-ibu sing badhe tanglet babagan masalah agama, monggo dipersilahkan. Monggo Pak Bu. Kita interaksi, kita komunikasi, kita saling bertukar pikiran, karena saestu Pak, dalu niki kula bungahipun apa? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, al muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara, dan saya sangat gembira, bungah banget wonten ing dalu menika, wonten ing papan panggenan menika Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah bertemu di sini, dan saya berdoa kula ndonga sampean amini, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini berlanjut wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saksi Pak niku Pak. Monggo sing badhe enten pitangletan babakan masalah agama dipersilahkan. Bertanya mendapat hadiah tambahan kupon. Baik, sing gadah pertanyaan Atau diberi kuis juga apa-apa. nggih. Enten tambahan kupon minyak goreng. Oh, nggih, kapok sing ra takon rasa kei. Ora nek sing takon tak go bali kupon nggo aku. Bapak Ibu kan boten tanglet, putra kula pinten to? Nah, putra kula jumlahe sedasa. Saestu Pak. Sampean sing sus teng griya kula, Ustaz Maryadi Abdul Salman teng Pondok Al-Ukhuwah putranipun pinten? Sedasa, 10. Plus entuk minyak goreng siji-siji anakku. Monggo Pak, sing badhe enten boten sah ajrih, boten sah isin. Enten tambahan kupon niki. Oh, kathah lho. Daripada antri desak-desakan, monggo enten. Nggih. Pakai sandal selang, pakai kanan kiri tapi warnanya beda kan? Penyakitnya ning desa ngendi-ngendi ngono kuwi. Wes,
saya lupa hadisnya, tapi ini ada larangan khusus. Tidak boleh kita memakai yang berpasang-pasang tapi berbeda. Siji swallow, siji karpil, ora oleh. Enten iki? Kata, alhamdulillah, hukumnya dilarang, Bu. Wes, bariki mulai ojo ngasih selen, mending nyeker. Ibu, asal kupon, tambahan kupon, Bu. Mengke enten kupon piyambak, niki tambahanipun, bonus. Oke. Sinten malih bapak-bapak lan ibu-ibu? Jadi hukumnya memakai sendal yang berbeda, sepatu yang berbeda. Mohon maaf saya lupa hadisnya, tapi itu ada larangan khusus, tidak diperbolehkan. Baik, napa boleh? Monggo. Kuponnya teh sekata lho niki. Oke. Definisi tentang larangan meminta-minta. Oke. Itu apakah sampai kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang ke tetangga nggak punya bawang minta dikit, apakah itu masuk dalam ranah di situ? Iya. Definisi meminta-minta mutlak semua jenis minta-minta kecuali permintaan yang di situ diperbolehkan oleh syariat. Contoh, ketika safar. Ketika safar boleh kita meminta-minta di jalan safar loh Pak. Dengan syarat kita kehabisan bekal, namanya ibnu sabil, maka ini diperbolehkan. Tapi kenapa sih minta-minta itu dilarang di dalam agama Islam? Karena di situ ada bentuk perendahan diri dari makhluk ke makhluk, maka ini dilarang dan itu perbuatan tercela. Kemudian minta yang diperbolehkan yang kedua adalah minta karena darurat benar. Darurat benar. Darurat itu dalam artian benar-benar batas terakhir. Dia pengen meninggal dan sebagainya, boleh meminta di situ, boleh. Untuk kemaslahatan nyawa beliau. Tetapi kalau dia masih kuat, ada tenaga, nyuwun ngapunten, mlaku isih ini macul isih iso, maka Rasulullah SAW mendika, ketika engkau mencari maisha, engkau itu mencari kayu dari gunung, kemudian kamu bawa ke bawah, kamu jual, itu lebih baik daripada keminta-minta. Dalam artian, engkau mencari rongsoan, engkau timbang, itu lebih baik daripada engkau minta-minta. Saking tercelanya, saking terhinanya meminta-minta. Dan termasuk itu, apa namanya? Termasuk meminta-minta. Kecuali kalau njaluk berambang hukumnya nyileh, maka hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Wallahu taala alam bisa. Tambah kupan mari. Teh. Antar boleh? Monggo. Permasalahan sasaneunipun mboten napa? Ibu, enten? Mencicipi boleh, mencicipi makanan di bulan puasa hukumnya boleh, tetapi tidak boleh 1 centong. Wih jenenge orang mencicipi sampean. Rasulullah SAW membolehkan mencicipi makanan ketika masak di bulan puasa, dan itu pun sebatas yang paling ringan, paling kecil dan tidak boleh ditelan, sebatas sampai di lidah saja, tidak boleh ditelan. Wallahu taala alam bisawab. Monggo. Tesenten kupon, monggo. Jadi ibu-ibu tenang Bu, sesuk nyicipi ra apa-apa. Sing penting ojo sambel Bu. Sampean sambel bingung megap-megap. Muntah dikarenakan puasa, kalau sengaja batal. Sebagian para ulama ikhtilaf, kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Baik, saya singkat saja. Nonton boleh? Oh, sak-sae apa Pak Bu? Sak-sae. Yang penting untuk kupon ngono lho, ndak. Engko itu tambahan kupon meleh kok. Nggih. Pripun? Napa? Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Para ulama mengatakan definisi Al-Quran mushaf itu adalah Al-Quran yang ada bentuk jenisnya, kertas. Kemudian bagaimana dengan hukum Al-Quran di HP? Dia tidak termasuk definisi Al-Quran.
tidak termasuk definisi Al-Quran, makanya boleh dibawa masuk ke WC. Tetapi jangan di WC dibuka membaca Al-Quran ini, nggak boleh. Karena itu tulisan yang dilarang. Yang dilarang di dalam WC tulisan Al-Quran. Mau situ mau bawa Al-Quran atau tidak, di WC nggak boleh. Sampean nyon ngapunten maca WhatsApp ning WC, tulisan WhatsApp-e Assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh. Ini kebiasaan ini. Ning WC nyon ngapunten karena wetenge loro suwe nunggune ben penak maca WhatsApp. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Lu bismillah. Nggak boleh itu, Pak. Maka Al-Quran definisinya adalah ada bentuk mushafnya. Ketika di WC, mohon maaf, ketika di WC, ketika di dalam HP bukan definisi Al-Quran, tetapi boleh dipakai ngaji, boleh. Maka sikapnya ada sikap berbeda, boleh diletakkan di bawah, boleh. Tetapi kalau Al-Quran yang mushaf tidak boleh diletakkan di bawah, ada perbedaan. Makanya ini bukan termasuk mushaf, bukan termasuk Al-Quran, tapi tulisan Al-Quran. Boleh dipakai ngaji, boleh, diperbolehkan. Pahalanya tetap sama ya, Kak? Pahalanya tetap sama, cuma menyikapinya berbeda. Sikap berbeda. Contoh ketika kita pengen memegang Al-Quran yang ada, Allah Subhanahu wa taala ngendikon apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran mushaf kecuali orang yang sudah bersuci, wudu. Maka ketika HP ada Al-Qurannya, apakah harus berwudu? Tidak, karena ini bukan Al-Quran, cuma tulisan Al-Quran saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Paham ya, Pak? Monggo. Sampun, asal pembeli. Pakaian yang sudah dipakai dalam waktu tidur sah untuk sholat. Sah untuk sholat. Perkara yang membatalkan sholat adalah ketika kita mendapati baju kita membuka aurat. Satu. Kedua, ketika baju kita terkena najis. Apa bentuk najis? Banyak, ngompol najis. Maka ketika kita bangun tidur, kemudian kita yakin di situ tidak ngompol atau ora kompolan, boleh nggak dipakai sholat? Sah, karena baju tersebut masih suci, masih suci. Maka itu bukan perkara yang membatalkan sholat. Gur nopo? Mambu keringat. Nah, wong sampinge ojo ngasih mambu keringat. Wong rasane menehi mambumu. Tapi dipakai untuk sholat, hukumnya sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Enten boleh? Monggo. Anak-anak nggak apa-apa, mas-mas nggak apa-apa. Ada perkara, monggo, silahkan. Masih ada kupon. Lumayan kena goreng telo goreng sesuk. Monggo ibu-ibu. Unek-unek mboten apa-apa, unek-unek. Neng aja didol, bar entuk lenga didol. Nggih, monggo. Wah, Pak Takmir itu. Terkait lihat bulan puasa. Nggih. Biasanya para sinoman niku kadang-kadang ana poso niku intine tidur pun ibadah. Nah, kalau tidur ibadah Turu terus. tidur ibadah. Niku biasanya karena nggih jenenge jiwane muda mungkin pikirane melayang-layang, nah niku mimpi basah. Niku batal apa mboten posone. Terus bagaimana cara menyikapinya? Baik. Ini pertanyaan Masya Allah istimewa banget. Pertama, tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan naumu shaimi ibadatun. Ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Rungokno cah non. Wawas aku sesuk bali rene Pak Takmir ngeluh. Cah nom-nom gawane turu sak. Berdasarkan hadis naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Enggak, ini hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwasanya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kenapa? Karena puasa itu adalah hari raya kaum muslimin, waktu yang paling tepat di situ untuk bersemangat mencari
pahala. Dikatakan syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran. Diperintahkan manusia untuk mengkhatamkan Al-Quran, semangat membaca Al-Quran di situ. Orang semangat khataman turu. Nah. Kemudian bagaimana hukumnya tadi? Ingat, ya. Jadi ini tidak benar. Tidurnya puasa itu ibadah, tidak benar secara mutlak dengan hadis tersebut. Tetapi kalau tidurnya dijadikan wasilah untuk ibadah, maka boleh. Kemudian bagaimana hukumnya puasa yang bermimpi basah? Maka tidak membatalkan puasa. Orang yang tidur di siang hari kemudian dia mimpi junub, mimpi basah, maka itu tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri pun pernah mandi junub dalam kondisi sudah masuk waktu puasa. Sudah masuk waktu puasa. Yaitu apa? Selesai sahur, kemudian adzan, sudah masuk waktu puasa, Rasulullah baru mandi junub. Berarti apa? Menunjukkan bahasanya junub dengan tidak sengaja. Ingat loh, junub tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau junubnya sengaja, itu membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Monggo kupon nih. Baik, enten mulai. Monggo. Enten sekawan mulai, Bapak. Nggih. Menawi puasa niku menawi telat nek wan sahur. Nggih. Niku namung minum sah boten? Sah. Ketika sebelum masuk waktu subuh. Dan ingat nggih Pak, nggih nyuwun ngapunten, di antara bentuk sing perlu dikasih catatan, batasipun sahur niku adzan. Sanes imsak. Meleh, kula ulangi meleh. Batas terakhir sahur inggih menika waktu adzan. Sanes imsak. Ketika adzan pun kalau kita memegang minuman atau makanan masih diperbolehkan untuk menghabiskan. Contohnya wis adzan tapi awake dhewe nyun ngapunten nembe minum, wis adzan, maka boleh kita menghabiskan apa yang di tangan kita. Kemudian yang kedua tadi telat. Bagaimana kalau seandainya benar-benar telatnya bablas, nggak sahur sama sekali? Hukumnya apa? Sah. Karena innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Allah mengampuni dosa orang yang lupa. Itu termasuk apa? Lupa. Maka tidak sahur sama sekali karena lalai lupa, maka sah. Adapun tidak sahur karena malas, itu tercela, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Monggo. Entar boleh? Nggih. Dari gangguannya. Kemudian dalam lingkungan itu kan punya tradisi yang lain dari Islam. Nggih. Kayak sembah-sembah neng watu, sembah-sembah pohon, enggak. Nah, ada orang yang nggak ikut kan yang biasa ikut kan nggak nyaman dengan keberadaan orang itu. Apa itu termasuk mengganggu dalam hadis itu? Coba diurutkan lagi. Dia nggak ikut. Nah, nggak ikut dalam acara-acara yang. Kenapa nggak ikutnya? Kan acaranya kan. Ya, nggih, karena dia tahu. Nah, ya. Dia nggak ikut. Nah, otomatis kan tetangga-tetangga kan nggak nyaman dengan keberadaan itu. Apa itu masuk dalam hadis itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia berada di atas jalan kebenaran. Orang berada di atas jalan kebenaran, posisi seperti itu, nggak nyamannya tetangga yang lain yang ikut tadi, nggak nyamannya di atas nggak nyaman kesalahan, dan dia berada di atas jalan kebenaran. Maka yang dimaksud nggak nyaman dalam hadis tadi itu nggak nyaman karena gangguan bentuknya, contoh berisik dan sebagainya. Nah itu kan nggak nyaman hati, maka itu tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Seharusnya dia yang sendiri tadi nggak nyaman dengan orang yang banyak yang mengamalkan tadi. Karena apa? Bentuk amalannya adalah amalan yang dilarang oleh agama Islam ini. Dan dia nggak nyaman syar'i dan dibenarkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Monggo. Ya Mas, sinten? Enten malih? Kantun kalih. Ibu. Waktu sampun selesai niki. Dikembalikan apa kuis? Atau kuis saja enggak? Baik, kuis. Saya akan bertanya. Apa di antara makna roba tadi? Sebutkan satu saja, Bapak-bapak. Makna roba. Pencipta. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Monggo Bapak. Wis. Alhamdulillah. Makna roba yang kedua selain pencipta, napa Pak? Baik, pemilik. Monggo. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa yakum jami'an. Sekian dari saya. Sekali lagi, alafu minkum. Mohon maaf sebesar-besarnya, nyun ngapunten saageng-agengipun apabila saya ada kesalahan dari kata sopan santun dan sebagainya, kata-kata yang salah. Mudah-mudahan semuanya kita dikumpulkan di surganya Allah kelak, dan kita bisa berjumpa lagi kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.